Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya wad din. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bi hadihi wastanna bi sunnatihi ila yaumiddin, amma ba'd. Kaifa halukum? Alhamdulillah. هذه الفرصة الطيبة وفي هذا بعد الصبح, di kesempatan yang baik ini pada subuh kali ini, alhamdulillah, bagaimana yang telah saya sampaikan kepada kalian semuanya, insya Allah kita akan kedatangan dua mas-mas yang siap berjuang bersama kita, ya, mas-mas ya, alumni tahfidz madrasah UTMA gitu ya, tahfidz madrasah Al-Fatah Cilengsi, ya. Ini baru lulus ya mas ya, angkatan berapa berarti ini? Berapa? 11 ya? Ya, angkatan 11 ya. Dulu saya mengajar di madrasah Al-Fatah, termasuk bagian yang merintis awal adanya tahfidz di Cilengsi. Banyak murid-murid saya termasuk Muhammad Wihdan Hidayatullah, ponakan saya sendiri. Kemudian ya banyak itu ada di kelasnya. Sanata Alpen, ada Ilham Agung, misalnya untuk, kemudian banyak ya generasi-generasi awal. Ini sudah angkatan yang ke-11 ya. Ya baik. Nah, insya Allah pada kesempatan pagi hari ini ya kita akan berkenalan dengan Mas Zaki dan Mas Ridho, ya. Dan nanti saya mohon sedikit saja motivasi untuk adik-adik kelas ini, ya, anak-anak santri, untuk semangat menghafal, ya, semangat belajar, karena memang ya Mas Zaki dan Mas Ridho sudah 6 tahun belajar di pondok dan memang tahfidz kayak kalian ini, Mas Zaki dan Mas Ridho, ya, tahfidz, ya. Jadi kami persilakan kepada siapa dulu nih yang mau ya, nanti dulu ya, sekarang nanti ya tunjukkan, ya, ya silakan. Jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama Ustadz Zaki Al-Rashid. Ustadz berasal dari Jakarta Utara, kalau disebutnya Priok. Terus Ustadz kelulusan pesantren Al-Fatah Cilengsi Bogor, tahfidz TMA. Terus untuk motivasi banyak sekali gitu yang kita dapati untuk menghafal Quran. Misalnya kayak Allah tuh telah menjelaskan kalau misalnya menghafal Quran itu pasti Allah bakal menaikkan derajat kita. Yo, pertama, derajat penghafal Quran akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus barang siapa yang membaca hafal Al-Quran, maka sungguh dirinya telah menaiki derajat kenabian, hanya saja tidak diwahyukan padanya. Hadis riwayat Hakim. Terus kedua, mendapat keberkahan, kebaikan, dan kenikmatan di dunia. An Utsman radhiyallahu anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamahu. Rawahu Bukhari. Artinya dari Utsman radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, orang yang paling baik di antara kalian adalah seorang yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Hadis riwayat
Al-Bukhari nomor 4639. Terus ketiga, mendapat syafaat dari di hari kiamat. Artinya dari Abi Umamah radhiyallahu anha, beliau berkata, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, bacalah olehmu Al-Quran, sesungguhnya ia akan menjadi pemberi syafaat pada hari kiamat bagi para pembaca penghafalnya. Hadis riwayat Muslim. Terus yang keempat, memperoleh derajat yang tinggi di surga. Yuqalu li sahibil Quran aqra'u warattaqi warattil kama kunta tarattalu fid dunya fa inna manzilaka inda akhiri ayat taqra'uha. Artinya dari Abdillah bin Amr bin As, Rasulullah SAW akan dikatakan kepada pembaca Quran, bacalah dan naiklah serta tartilkan sebagaimana engkau dulu mentartilkan Al-Quran di dunia. Sesungguhnya kedudukanmu di akhir ayat yang kau baca. Hadis riwayat Abu Daud dan Tirmizi. Terus yang kelima, ditempatkan bersama para malaikat di akhirat. Selain diangkat derajatnya sebagai manusia terbaik, para penghafal Al-Quran juga akan berada satu baris dengan para malaikat di akhirat. Kedudukan yang sangat mulia ini telah dijelaskan dalam hadis riwayat Muslim. Alladzi yaqra'ul Qur'an wa huwa mahirun bihi ma'a safarati kirami bararah walladzi yaqra'ul Qur'an wa yatata'u fihi wa huwa alaihi syakkun lahu ajran. Artinya dari Aisyah radhiyallahu anha, dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, orang yang mahir membaca Al-Quran, maka kedudukannya di akhirat ditemani oleh para malaikat yang mulia. Dan orang yang membaca Al-Quran dengan tertatah, ia sulit dalam membaca, maka ia mendapat dua pahala. Jadi satu huruf itu kan kita membaca Al-Quran kita dapat 10 kebaikan. Kalau misalnya kita diulang-ulang setiap hari, kita berapa kali dapat kebaikan? Pasti banyak kan? Terus antum kalau baca Quran, apa maksudnya? Jangan ragu-ragu, maksudnya kayak baca Quran, ya udah baca Quran gitu. Jadi kalau menghafal Quran itu nggak ada yang namanya kayak aduh kesusahan ini. Itu walaupun antum kesusahan dalam menghafal Quran, antum bakal dapat pahala juga. Seperti itu. Teruslah apa namanya semangat untuk menghafal Quran, untuk tilawah Quran, murojaah, semangat. Anak juga, Ustaz juga dulu sulit gitu untuk menghafal Quran, sulit banget, masya Allah. Banyak banget rintangan-rintangan, banyak banget. Kalau ini seperti Ustaz, apa namanya, banyak-banyak bersabar. Antum beruntung banget. Ada yang langsung bisa hafal, misalnya hitungan menit, 5 menit, udah 5 baris hafal, bersyukur banget. Kalau Ustaz dulu, masya Allah, 5 menit aja itu baru 1 baris. Kalau disebut, tadi bilang ya, seperti itu. Tapi alhamdulillah Ustaz, pantang menyerah, gak mau ngalah, mau kalah sama yang lain. Dia bisa, kenapa saya nggak bisa? Saya harus bisa seperti dia, seperti itu. Bisa berjuang demi masa depan. Itu saja. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, Mbak. Perkenalkan, nama saya Ridho Muhammad, bisa dipanggil
Rido, panggil aja Mas Rido ya. Saya berasal dari Tangerang, Banten. Dan saya lulusan TMA, Tahfiz Madrasah Al-Fatah Tungsi. Saya seangkatan sama beliau. Dan saya di sono cuman 3 tahun. Dan beliau ini senior saya 6 tahun. Cuman saya sekelas sama beliau. Ya, untuk motivasi tadi sudah banyak sama Ustadz Jaki, jadi saya cuman dikit aja. Di sini tuh kalian harus semangat untuk menghafal Al-Quran dan jangan lupa murojaah. Jangan ngapal terus, tapi murojaahnya ditinggal. Murojaah itu paling penting kalau bagi saya. Cuman ngapal juga penting. Ya, cukup sekian dari saya. Jangan lupa murojaah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, baik, alhamdulillah ya. Ini sudah sama-sama mendengarkan ya. Kalau mungkin semalam muslimin datang salaman gitu. Sekarang kan secara resmi ya, muslimin dan muslimat ya. Ini insya Allah sudah mengetahui ya yang ini Mas Zaki Ar-Rosi ya. Namanya ini Zaki Ar-Rosi Dimaris. Oh ini itu Muhammad itu ya. Oh itu Muhammad ya Insya Allah ya Kak Zaki dan Kak Ridho ini akan berjuang bersama kita ya, menemani kita semuanya, mengayomi nanti kalian semuanya ya. Oh dulu Ahmad Fauzan nah itu dulu satu itu bikin Fauzan juga kecilnya dulu saya ya Fauzan ya. Nanti kalau ada apa-apa terkait apa saja ya, misalkan asrama perizinan dan seterusnya, nanti bisa komunikasi ke ya Mas Zaki dan Mas Rito untuk muslimin ya, kalau muslimat ya saya ya. Jadi nanti kita atur semuanya supaya berjalan lancar ya. Kalau dipahami ya semuanya ya. Semoga dengan kedatangan ya Akhil Karim ya Zaki Ar-Rosi dan Ridho Muhammad, semoga membawa keberkahan untuk kita semuanya. Kita semoga semuanya dimudahkan ya untuk kita istiqomah menuntut ilmu, menghafalkan Quran ya. Karena memang ini baru kedua kali saya minta ya pengabdian dari Jalsi ya. Ada perapatan awal Mas Fahri itu yang ya masih besar gitu ya, besar awal-awal tuh ya. Ya tapi insya Allah banyak kenangan nanti, terutama angkatan pertama yang angkatan kedua ya. Banyak kenangannya insya Allah ya. Dari kami, dari saya cukup sekian ya. Ini langsung saja tiket ya sebagaimana biasanya. Nanti tolong bisa dibagi muslimin atau muslimat tiket, misalkan ada yang tiket ini kan 3 ruangan, berarti masing-masing 2 yang satunya dulu mapel. Kemudian ini 6 berarti muslimin ini dibagi, ada ya halaman, ada selokan, ada kamar mandi. Itu nanti tolong bisa dikomunikasikan, dimusyawarahkan dengan Mas Zaki dan Mas Rito untuk muslimin ya. Ada muslimat nanti bisa dibagi ya. Ini ada yang nyapu ini, ada yang khusus dapur, ada yang depan, ada yang asrama. Jadi semuanya kebagian, tidak ada yang nganggur. Saya tidak ingin tidak ada yang tidur pada subuh. Paham ya? Semuanya harus bergerak ya. Kalau dipahami ya? Ya. Ya cukup dari saya. Allahumma sholli Subhanallah wa bihamdihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.